Alhasil dia harus dibuat menjadi bentuk yang larut air. Bagaimana caranya? Dia akan mengalami yang namanya konjugasi. Nah, sampai situ saya dulu. Nah, sekarang tolong teman-teman fokus ke komponen utama dari empedu. Empedu itu banyak sekali komponennya. Ada air, ada garam empedu, bilirubin, kolesterol, sama ada bikarbonat, ion bikarbonat. Nah, terus empedu itu punya dua peran. Ada sebagai sekresi, ada sebagai ekskresi. Sekresi artinya dia akan memproduksi komponen-komponen yang siap digunakan. Karena memang dia memproduksi atau mengeluarkan suatu zat atau suatu komponen yang berguna bagi fungsi mental kita. Ini cara ingatnya, sekresi itu siap digunakan. Kalau ekskresi, simpelnya dia adalah exit. Dia memang dibuang oleh tubuh kita, karena kapan dia menumpuk, dia bisa sebabkan keracunan. Terus, nah ini empedu, dikatakan dia memiliki fungsi sekresi, karena dia mengandung garam empedu. Toh, di dalam empedu itu kita dapatkan garam empedu. Terus, dikatakan ekskresi, karena dia membuang zat yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan lagi oleh tubuh, yaitu apa? Bilirubin sama kolesterol. Terus ada yang namanya garam empedu. Nah, ini garam empedu, dia sifatnya amfipatik. Amfipatik maksudnya, teman-teman lihat di gambar ini, nah. Amfipatik maksudnya, dalam satu molekul ada sisi yang hidrofobik, yang suka lemak. Toh, yang satunya lagi adalah hidrofilik, yang suka air. Jadi kalau misal kita makan makanan yang berlemak, contohnya gorengan, nah lemaknya itu dia akan menempel pada sisi hidrofobiknya. Sementara sisi hidrofiliknya, ya dia tetap berinteraksi sama cairan yang ada dalam tubuh kita. Nah, sehingga lemak yang masuk ketika kita makan, lemak yang awalnya dia dalam komponen, dalam bentuk partikel besar, besar, dengan adanya garam empedu ini, dia bisa menjadi partikel yang lebih kecil, atau kita sebut dengan misel. Nah, misel itu sudah dalam bentuk partikel kecil, dan dia tersebarlah. Alhasil, lebih mudah bagi enzim pencernaan lemak di tubuh kita untuk cerna lemak tersebut. Terus ada juga HCO3- atau ion bikarbonat. Ion bikarbonat itu buat makanan yang awalnya dia berasal dari lambung kita, sifatnya yang sangat amat asam, masuk ke usus, dia itu bisa dinetralisir karena itu tadi ada HCO3. Dia menetralkan asam dari lambung di usus atau di duodenum. Oke, selanjutnya ini garam empedu. Tadi kan empedu itu berasal dari derivat kolesterol. Nah, kolesterol ini dia akan diubah menjadi bentuk primary bile acid terlebih dahulu. Primary bile acid itu ada dua, ada cholic acid, ada juga cyanodioxycholic acid. Terus, karena dia tidak larut dalam air, dia akan dikonjugasi terlebih dahulu. Mana kata? Nah, dia akan dikonjugasi. Nah, setelah dia dikonjugasi, berarti dia akan menjadi suatu komponen yang lebih larut air. Nah, inilah komponen yang kita sebut dengan garam empedu. Nah, garam empedu itu akan disekresikan ke dalam empedu, empedunya disimpan dulu di kandung empedu, baru kemudian kalau kita makan makanan yang berlemak, empedu ini akan dikeluarkan ke usus untuk digunakan. Nah, di usus, garam empedu ini yang awalnya dia dalam bentuk primary bile acid diubah menjadi secondary bile acid. Nah, secara fungsi itu sebenarnya masih sama di secondary bile acid sama primary bile acid, tapi secara aktivitas sama strukturnya itu agak beda. Nah, baru kemudian setelah garam empedu ini digunakan di dalam usus kita, dia akan mengalami beberapa nasib. Sebagian besar, sekitar 90-95%, itu akan direabsorpsi, akan diserap kembali oleh tubuh kita dan dikembalikan ke hati. Bagaimana caranya? Ya melalui enterohepatic circulation. Tapi ternyata ada sebagian kecil, sekitar 5%, itu akan diekskresikan dari tubuh kita melalui fase. Nah,
Karena garam empedu itu kan dia berasal dari kolesterol. Ketika di dalam feses itu dikeluarkan atau diekskresikan garam empedu, artinya itu cara tubuh untuk meregulasi kelebihan kolesterol. Nah ini, sebagian kecil diekskresikan melalui feses untuk menjaga keseimbangan kolesterol, ya. Terus, nah ini penting sekali. Slide ini sangat amat penting, kita bahas satu-satu. Oke, yang warna empedu secara warna itu dia bisa kuning, bisa hijau, bisa juga kecoklatan, tergantung apa yang banyak. Nah, kalau misalnya warnanya kayak agak kuning, kuning banget, berarti itu berasal dari bilirubin. Sementara kalau warnanya agak hijau, itu karena dia dari biliverdin. Ingat misalnya biliverdin itu uh, fair, very green. Benda kebalik-balik toh. Tapi kalau ditanya warna apa empedu, kalian sebutkan tiga-tiganya. Nah, kuning, hijau, hingga kecoklatan. Jangan salah satunya saja. Terus secara bau itu dari anis. Kenapa? Karena ada baunya, terus ada produk metabolik lipidnya. Terus kalau secara konsistensi itu dia kental. Kenapa? Karena empedu itu kan dia setelah diproduksi di hati, dia akan disimpan di gallbladder. Simpan kandung empedu. Nah, di kandung empedu itu kemudian akan direabsorpsi air sama elektrolitnya supaya cairan empedunya dia lebih terkonsentrasi, lebih banyak zat larutnya. Pada intinya kalau misalnya kita mau ambil sampel empedu, umumnya kita lakukan pengambilan sampel di kandung empedu. Terus secara pH, pH-nya itu dia alkalin, sekitar 8 sampai 8,6. Kenapa? Karena ada bikarbonatnya, ada HCO3-nya. Salah satu ion elektrolit yang ada dalam empedu, yang utamanya adalah itu. Terus secara berat jenis itu dia sedikit di atas air 1,010 sampai 1,011. Juga komponen zat larutnya seperti garam empedu, ada pigmen yaitu bilirubin, ada kolesterol dan lain sebagainya. Terus ini toh sama di tadi, nanti sekali slide. Sebentar saya cek sesuatu. Oke, selanjutnya secara berat jenis, ini sama kurang lebih seperti di praktikum urologi sebelumnya, bahwa kalau misalnya kita lakukan pembacaan berat jenis empedu, kita lakukan pembacaan pada angka yang tertera di alat terlebih dahulu, toh. Itu adalah berat jenis ukur yang ada pada alat yang kita baca di sini. Lalu kita masukkanlah dia ke rumus ini, saya skip saja, teman-teman pasti sudah sangat familiar. Baru kemudian kalau didapatkan berat jenis sesungguhnya, dua angka di belakang koma, dua angka terakhir itu dikalikan dengan koefisien ln 2,6. Semisal berat jenis sesungguhnya itu 1,020. Maka dua angka di belakang koma itu kita kalikan sama 2,6. Angka yang didapatkan inilah kemudian adalah jumlah zat padat totalnya. Kita lanjut saja. Oh ya, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Oke, kita lanjut saja. Nah, selanjutnya ini adalah emulsi empedu. Tadi sudah dibahas bahwa dalam dalam komponen empedu salah satunya adalah garam empedu. Nah, garam empedu ini dia mampu melakukan fungsi yang namanya emulsifikasi lemak. Artinya lemak yang awalnya dia dalam bentuk komponen yang sangat besar, dia buat menjadi partikel yang lebih kecil atau yang kita sebut dengan misel. Tadi ini sudah dibahas, garam empedu ini sifatnya amfipatik, karena ada sisi hidrofobik, ada juga hidrofilik. Jadi lemak yang awalnya dia dalam bentuk komponen besar, dia turunkan tegangan permukaannya supaya dia bisa menjadi misel, partikel yang lebih kecil. Nah ini, oh ya, selanjutnya ada percobaan emulsi.
empedu. Teman-teman kemarin sudah lakukan bahwa di percobaan emulsi empedu, selain awalnya kan ada air, ada air, terus kita tambahkan lemak. Nah, apa yang terjadi kalau air sama lemak kita campur, mau kita kocok seberapa kuat, ternyata lihat hasilnya, dia lemaknya masih dalam bentuk gumpalan besar, gumpalan besar. Terus kita masukkanlah dia dengan empedu. Kita tambahkan empedu pada tabung kedua. Nah, apa yang terjadi? Ternyata dia lemaknya itu lebih larut. Kenapa bisa lebih larut? Karena sudah terjadi emulsifikasi lemak sehingga akan terbentuklah misel. Misel ini partikel yang lebih kecil, yang lebih larut dalam air. Terus identifikasi pigmen empedu. Tadi kita sudah singgung sedikit bahwa empedu itu dia warnanya bisa kuning, bisa hijau, atau kecoklatan. Kuning itu karena pigmennya berasal dari pigmen bilirubin, sementara hijau itu dari biliverdin. Tapi secara umum, eritrosit itu kan dia punya massa. Eritrosit punya massa, kalau dia sudah mencapai 120 hari, eritrosit ini dia akan dihancurkan. Dihancurkan di yang namanya, dari sini ya, hancur di sistem retikuloendoplasma atau RES, singkatnya ada RES. Nah, artinya kalau misal si eritrosit ini sudah dihancurkan, komponen-komponen yang ada dalam eritrosit termasuk hemoglobin, which is dia adalah protein transporter yang ada dalam hemoglobin juga ikut hancur. Hemoglobin ini kan terdiri dari dua struktur, dan namanya hemoglobin. Ada yang sebagai hem, ada juga sebagai globin. Nah, kita fokus ke hemnya. Di sini, ini hem, dia akan dipecah menjadi biliverdin dengan bantuan hem oksigenase. Ini slide. Terus dia akan menjadi biliverdin warna hijau toh. Setelah itu dia akan mengalami reduksi menjadi bilirubin. Bilirubin ini adalah pigmen utama empedu. Karena dia mengalami reduksi, dia akan menjadi bilirubin. Terus, nah ini bilirubin yang pertama kali terbentuk setelah dia sebelum ada bentuknya biliverdin, dia disebut dengan bilirubin 1. Bilirubin 1, itu dulu simpelnya. Banyak sebenarnya nama lainnya ini bilirubin 1. Tapi yang pertama kali terbentuk adalah bilirubin 1. Lagi-lagi, si bilirubin 1 yang pertama kali terbentuk ini, dia belum larut air. Tidak larut air. Nah, apa kemudian yang terjadi? Konsepnya sama, dia akan dikonjugasi. Konjugasi, sehingga dari bentuk yang tidak larut dalam air, dia bisa menjadi bentuk yang larut air. Toh, menjadi bilirubin 2. Bilirubin 2, artinya dia adalah bentuk yang sudah larut dalam air. Larut air. Nah, terus karena dia sudah dalam bentuk larut dalam air, si bilirubin 2 ini akan dimasukkan ke dalam empedu atau disekresikan ke dalam empedu. Nah, baru setelah dia disekresikan ke empedu, dia masuk ke usus, masuk ke intestin. Nah, di intestin atau di usus, dia akan menjadi bentuk urobilinogen atau sterkobilinogen. Nah, urobilinogen ini dia akan mengalami beberapa nasib yang beda-beda. Ada yang menjadi sterkobilin, dia adalah pigmen warna coklat pada feses. Ada yang kembali ke hati melalui enterohepatic circulation. Ada juga yang menjadi urobilin. Kemarin di urologi sudah kita bahas, urobilin ini dia yang memberikan warna kuning pada urin. Kalau ada yang mau ditanya langsung on mic saya. Nah, terus ini ada beberapa percobaan pigmen empedu. Tes Gmelin, Rosenbach, Smith prinsipnya sama, dia akan oksidasi bilirubin. Nah, saya kembali dulu ke slide sebelumnya. Tadi biliverdin dia akan mengalami reduksi menjadi bilirubin. Artinya kalau si bilirubin ini kita
oksidasi, dia akan menjadi biliverdin. Oh, terus, oke. Kalau misal eh, diperlihatkan suatu gambar, eh, apa ya, suatu tabung reaksi, ditanya apa nama tesnya, ya silahkan teman-teman apakah baik kalau tes Gemelli itu dia pakai reagen apa, prinsipnya apa, gambarnya bagaimana di praktikum, seperti itu. Terus juga warnanya itu tolong diingat semua. Kalau ditanyakan warna, jangan sebutkan salah satunya saya kayak biru saja atau ungu saja, tidak seperti itu. Silakan teman-teman tulis secara lengkap. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau gemelin itu sama, dia pakai asam nitrat. Reagennya ada asam nitrat. Kapan dia mengalami reaksi ketika dicampurkan dengan empedu, dia akan mengalami oksidasi. Oksidasi secara perlahan. Makanya warna yang terbentuk juga berbeda, bisa biru, bisa ungu, dan lain sebagainya. Tapi pada intinya, kalau misal diperlihatkan gambar seperti ini, toh di soal ujian diperlihatkan gambar seperti ini. Terus ditanyakan apa interpretasinya? Berarti dia interpretasinya adalah positif. Positif karena ditemukan adanya pigmen empedu. Terus kalau ditanyakan warna apa eh, yang akan didapatkan kalau gemelin tes, kalian tulis secara lengkap ini. Berarti dia bisa ditemukan warna biru, ungu, atau merah di batas antara dua larutan. Dua larutan. Kita lanjut, kalau Rosenbach itu sama reagen yang digunakan terus warna yang terbentuk pun sama, tapi bedanya kalau Rosenbach dia pakai orang, bukan orang, kita pakai saring. Sorry, pakai kertas saring. Makanya yang terlihat adalah warnanya tuh tersebar. Di sini harusnya positif, ada warna merah. Putih, interpretasinya adalah positif. Positif ditemukan pigmen empedu. Terus mites juga sama, akan mengoksidasi bilirubin. Terus, tapi kalau secara warna ini dia agak beda, Ki. Prinsipnya sama, tapi karena reagen yang digunakan juga berbeda, yaitu iodin 0,5%, makanya warna yang terbentuk juga agak beda. Bisa red brown, bisa juga uh, silakan teman-teman tulis secara lengkap, nah akan ditemukan warna hmm, warna tersebut. Terus kalau Vandenberg ini dia agak beda sama tiga reaksi sebelumnya. Kalau di sini yang reagen yang digunakan adalah reagen diazo, dan juga warna yang dihasilkan juga ini. Tapi pada prinsipnya kalau Vandenberg ini akan terbentuk senyawa baru, yaitu azobilirubin. Kita masuk ke garam empedu. Ini secara garis besar juga sama, tapi tidak apa-apa saya ulang karena mungkin ada teman-teman yang baru bergabung. Jadi garam empedu itu kan salah satu komponen yang ada dalam empedu. Oke. Yang mana dia berasal dari kolesterol. Bahan dasarnya ada kolesterol. Kolesterol ini akan diubah menjadi primary bile acid. Primary bile acid ada dua. Tadi apa? Ada dalam bentuk cholic acid, ada juga cyanodioxycholic acid. Tapi primary bile acid itu tidak larut air. Makanya, karena tubuh kita berbasis air, dia tidak bisa langsung fungsikan si primary bile acid tersebut. Akhirnya, primary bile acid akan dikonjugasikan. Akan mengalami konjugasi untuk kemudian menjadi bentuk yang larut dalam air. Larut air. Oh ya, saya lupa bilang, konjugasi simpelnya adalah ketempelan. Itu cara ingat yang kayak familiar sekali, ketempelan. Ketempelan artinya dia akan ditambahkan dengan suatu zat. Jadi yang awalnya dia adalah primary bile acid, ketempelan atau ditambahkan sama zat
yaitu glisin dan juga taurin, dia akan menjadi bile acid. Nah, bile acid ini dia sudah larut dalam air, sehingga dia kemudian akan dimasukkan ke dalam empedu. Dia dimasukkan ke dalam empedu, empedunya disimpan terlebih dahulu di gallbladder. Kalau kita makan makanan yang berlemak, kemudian empedunya ini akan dikeluarkan ke usus. Jadi kalau, mau diambil sampel empedu, umumnya kita ambil di gallbladder, karena di gallbladder, empedu yang dia awalnya diproduksi di hati, di gallbladder dia disimpan dan dipekatkan dan dikonsentrasikan. Nah, terus, sampailah si garam empedu ini di dalam usus. Nah, di dalam usus, ternyata oleh bakteri yang ada dalam usus kita, dia akan ubah si primary bile acid ini menjadi secondary bile acid. Tapi secondary bile acid juga masih bisa difungsikan. Nah, lalu garam empedu yang sudah digunakan oleh usus kita, dia akan direabsorpsi, akan dikembalikan ke hati. Di hati dia akan diproses kembali supaya bisa digunakan kembali. Nah, dia kembali ke hati melalui enterohepatic circulation. Sementara sebagian kecil dia akan diekskresikan melalui feses supaya garam empedu ini kan dia berasal dari kolesterol. Supaya dia dikeluarkan melalui feses agar tubuh kita tidak kelebihan kolesterol. Itu salah satu cara tubuh untuk menyeimbangkan kolesterol yang ada dalam tubuh kita. Nah, dari sini juga bisa kita simpulkan bahwa garam empedu yang sudah digunakan di dalam usus, itu ternyata masih bisa digunakan kembali. Masih bisa dikembalikan ke hati, diproses untuk digunakan kembali. Jadi tubuh tidak perlu buat garam empedu ini dari nol. Tidak perlu buat dari awal 100% garam empedu dari kolesterol. Karena ada yang sudah digunakan, tapi dia bisa dikembalikan ke hati untuk digunakan kembali. Kalau saya terlalu cepat, berlangsung di ini interupsi saja. Terus ada yang namanya Patent Cough Test. Berapa menit? Patent Cough Test itu untuk menentukan ada tidaknya garam empedu. Jadi kalau ditanya apa interpretasinya, berarti kayak misal ditunjukkan gambar ini. Toh saya tidak tahu gambar seperti apa nanti, percobaan seperti apa, tapi semisal gambar seperti ini toh ditunjukkan interpretasinya berarti adalah positif. Toh karena kita lihat ini. Ada kayak red ring. Berarti positif ditemukan garam empedu. Nah, kita bahas dulu prosesnya. Jadi pada patent cough itu kita gunakan sukrosa 5%, ada sampel yaitu ada asam sulfat. Nah, pada awal asam sulfat sama sukrosa 5% itu akan dilakukan reaksi. Itu reaksi pertama yang terjadi. Nah, dari reaksi pertama tersebut akan terbentuk suatu senyawa yang reaktif, yaitu hidroksimetilfurfural atau disingkat dengan HMF. Nah, bentuk HMF inilah kemudian dia akan bereaksi sama si bile, sama si empedu. Kemudian akan terbentuk akan terbentuk cincin merah. Cincin berwarna. Silakan teman-teman buka lagi penuntunnya. Nah, kalau penonton itu lebih lengkap Ki. Merah di antar dua larutan. Nah, ini saling kari nih. Oke, bilirubin. Kita masuk ke bilirubin. Bilirubin itu adalah pigmen utama empedu. Tadi dia kenapa warna kuning. Bagi Verdi berarti dia warna hijau. Oke, kita ulang saja. Jadi hemoglobin, which is dia adalah protein yang ada di dalam eritrosit. Kalau eritrosit ini sudah sampai masanya, sudah tua harus dihancurkan oleh tubuh kita, dia akan pecah. Otomatis si hemoglobinnya ini, si proteinnya juga akan pecah. Hemoglobin, khususnya hemnya ini, dia akan dipecah menjadi biliverdin dulu.
dengan bantuan enzim hemoksigenase. Nah, terus si biliverdin ini akan diubah lagi bentuknya menjadi bilirubin 1. Ini tadi yang saya bilang. Nama lain dari bilirubin 1 adalah unconjugated bilirubin. Dan namanya sebenarnya bilirubin tidak terkonjugasi. Oh, terkonjugasi tadi tahu teman-teman toh dia sifatnya tidak larut air. Bilirubin 1 itu tidak larut air. Nah, karena dia tidak larut air, berarti dia akan dikonjugasi. Dikonjugasi maksudnya dia ditambahkan dengan suatu zat. Zatnya apa? Itu adalah asam glukuronat. Oh, enggak ada di sini ya. Ditambahkan sama hmm, asam asam glukuronat. Ya, silakan teman-teman lihat bagaimana asam glukuronat ini. Terus dia ditambahkan dengan asam glukuronat melalui bantuan enzim UGT1A1. Barulah kemudian dia menjadi bentuk bilirubin yang terkonjugasi. Conjugated bilirubin atau bilirubin 2. Apa lagi nih? Oh ya, itu saya. Berarti kalau bilirubin adalah ya, bentuk yang larut air. Nah, ini tolong sekali dipelotot ini slide. Tadi sudah dibahas nih bagaimana prosesnya toh bilirubin yang pertama kali terbentuk itu dia belum terkonjugasi. Makanya namanya unconjugated bilirubin. Nah, unconjugated bilirubin ini dia sifatnya tidak larut dalam air, makanya nama lainnya non-water soluble bilirubin. Karena dia belum larut dalam air, dia belum bisa langsung difungsikan oleh tubuh kita, makanya namanya bilirubin indirect. Begitu. Simpelnya kita melogikakan bagaimana mengingat nama lain dari bilirubin. Terus, kalau tidak larut dalam air berarti dia non-polar toh. Ini lipid soluble. Indirectly. Oh ya, ini bisa diingat juga dia butuh. Oh ya, tunggu tunggu. Nah, bilirubin, saya kembali dulu ke slide ini nah. Nah, sebenarnya yang terjadi di proses ini, tunggu. Bilirubin 1 kan gimana dia? Ini nah, saya kembali dulu. Eritrosit itu dia kan akan dipecah, akan mengalami degradasi di ini sistem retikuloendoplasma. Contoh organnya lebih tepatnya adalah di limpa. Retikuloendoplasma itu banyak organnya, bisa di tulang, bisa di limpa juga salah satunya. Nah, jadi setelah si eritrosit atau hemoglobin ini dipecah di organ retikuloendotel, karena pada intinya akan terbentuk minyak toh bilirubin 1. Nah, ini bilirubin 1 dia tidak larut dari air sehingga dia akan dikonjugasikan di hati. Proses konjugasi itu terjadi di hati. Konjugasi. Nah, supaya dari organ res dia dibawa ke hati, itu otomatis melalui aliran darah, Bro. Dia melewati aliran darah. Nah, karena si bilirubin 1 itu dia sifatnya tidak larut dalam air, sehingga bilirubin 1 ini akan diangkut oleh albumin. Bilirubin 1, aduh gimana saya tulis ya? Diangkut oleh albumin. Toh, kemudian setelah dari aliran darah dibawa ke hati, bilirubin 1-nya dikonjugasi, baru kemudian bentuk yang larut air gitu. Nah makanya di tabel Simon di bilirubin 1 ini bisa ditemukan di plasma darah. Toh karena dia setelah dia menjadi bilirubin 1 di organ res di limpa atau hati. Terus si bilirubin 2. Nah, bilirubin 2 sudah dikonjugasi. Makanya karena dia ada glukolat, makanya
lainnya adalah bilirubin glucuronide. Karena digunakan water soluble bilirubin. Ini teman-teman pahami sekali. Nah, terus karena dia sudah dalam bentuk larut dalam air, toh dia kemudian akan di bilirubin 2 ini dia akan disekresikan. Sebenarnya namanya sih diekskresikan. Pokoknya dia akan dimasukkan ke empedu, menjadi bagian dari empedu. Makanya si bilirubin 2 atau conjugated bilirubin ini bisa kita temukan pada empedu, bisa juga pada lower gastrointestinal system. Bisa juga pada usus. Terus ini tidak butuh akselerator, artinya kayak percepat. Saya agak lupa ini akselerator apa. Pokoknya kalau conjugated bilirubin itu tidak perlu akselerator. Kenapa? Karena dia sudah dalam bentuk yang larut dalam air dan bisa langsung diukur. Kalau unconjugated bilirubin dia harus dikalkulasi dulu. Nanti kita lihat bagaimana cara kalkulasinya, bagaimana cara hitung rumusnya. Oh, ini langsung dia. Nah, dalam metode Jędrowski and Grove, kita akan buat dia menjadi senyawa baru, azobilirubin. Nah, azobilirubin ini yang kemudian akan di spektro, dilakukan pembacaan. Kalau bilirubin direct, itu kita bisa langsung tentukan dari hasil spektrofotometer. Bisa langsung dapat hasilnya, angkanya. Begitupun bilirubin total. Tapi kalau bilirubin indirect itu harus dikalkulasi dulu. Ini dia rumusnya. Jadi semisal ditanyakan berapa kadar bilirubin indirect, padahal di soal misalnya hanya ada bilirubin total sama bilirubin direct, ya kalian bisa tentukan bilirubin indirect ini dari sini, dari rumus ini. Karena bilirubin total itu adalah bilirubin indirect sama bilirubin direct. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang perlu saya ulang slide-nya mungkin? Atau apa yang kalian pelajari mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan? Nah, ini nilai normalnya, nah, ingat dengan baik. Terus kita masuk ke tes fungsi hati. Oke, di tes fungsi hati, pada intinya kalau tes fungsi hati itu yang diperiksa adalah darah. Nah, hati itu dia ada beberapa fungsinya. Bisa fungsi ekskresi, membuang suatu zat yang tidak perlukan tubuh, yaitu bilirubin total sama bilirubin indirect. Bisa fungsi sintesis, dia menghasilkan atau memproduksi si albumin ini. Nanti kita pelajari penting juga albumin ini. Sama dia fungsinya yang menjaga keutuhan dari selnya sendiri. Kenapa? Karena hati, khususnya sel hati atau hepatosit. Kalau saya bilang sel hepar atau sel hati itu sama ini hepatosit. Nah, hepatosit itu di dalamnya banyak sekali enzim-enzim hati, yaitu ada AST, ada LT, ALP, dan lain sebagainya. Artinya kalau sel hati itu rusak, hepatositnya rusak, komponen yang ada di dalam sel hati juga akan bocor ke darah. Makanya pada saat kita lakukan pemeriksaan darah, kita bisa deteksi ada peningkatan AST, ALT, dan lain sebagainya. Itu di dalam darah. Nah, kalau AST sama ALT itu lebih spesifik untuk hepatocellular injury. Tapi ini teman-teman hafalkan AST itu ditemukan di sitoplasma sama mitokondria. Kalau ALT itu umumnya ditemukan di mitokondria. Kalau misal terjadi kerusakan awal pada hepar, otomatis yang rusak pertama kali itu kan struktur di luar. Kalau di antara sitoplasma sama mitokondria, yang paling luar itu kan sitoplasma. Toh otomatis kerusakan hepatosit awal itu atau peningkatan AST ini lebih ke diinterpretasikan ke kerusakan awal karena dia bisa ditemukan di sitoplasma. Tapi kalau kerusakannya ini sudah sangat parah gitu kan, otomatis struktur-struktur di dalam juga akan ikut rusak, si mitokondrianya juga akan rusak. Jadi kalau ALT ditemukan di dalam darah atau AST, berarti kita curiga terjadi kerusakan hepatosit. Tapi kalau kerusakan awal itu adalah AST karena dia juga selain ada di mitokondria, dia juga ada di sitoplasma.
Nah, terus ALT itu spesifik. Di sini tulisannya lebih spesifik untuk kerusakan hati. Kenapa? Karena AST ini ternyata dia selain ada di hepatosit, dia juga ditemukan di otot, ada juga di jantung, tidak spesifik kayak gitu. Sementara AST itu hanya banyak di kerusakan hati. Makanya kalau dia meningkat itu spesifik sekali untuk oh ada hepatosit injury. Kalau ALT ini dia lebih cenderung ke ini sih, kerusakan pada atau adanya gangguan pada saluran peruh. Jadi misal ada diabetes peruh, ada obstruksi dan lain sebagainya, dan si ALT ini meningkat, ditemukan meningkat dalam darah, itu akibat ada gangguan di saluran peruh. Terus selanjutnya ini ada AST. Intinya AST ini dia sulit untuk kita untuk dilakukan pembacaan di spektrofotometer. Makanya kita butuh menambahkan NADH. NADH ini dia yang zat yang berwarna. Nah, pada reaksi awal akan dihasilkan suatu produk, yaitu oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini kemudian dia akan direaksikan sama NADH. Jadi yang awalnya si NADH ini direaksikan sama oksaloasetat, dia akan menghasilkan NAD+. Nah, NAD+ ini ternyata dia tidak berwarna. Artinya, semakin banyak AST, semakin banyak AST yang ada di dalam sampel, aktivitas AST juga semakin tinggi, toh? Aktivitas AST juga semakin meningkat. Kemarin sudah kita pelajari di biomedik 1 bahwa semakin banyak enzim, berarti aktivitas enzim juga semakin meningkat. Aktivitas atau kerja enzim semakin meningkat. Berarti penurunan NADH juga semakin cepat. Silakan teman-teman buka penuntunnya di bagian ini. Kenapa? Karena ini kan tadi AST dia akan buat oksaloasetatnya. Sorry. Dengan adanya NADH, dengan adanya oksaloasetat, dia akan ubah NADH-nya ini menjadi NAD+. NAD+ itu bentuk yang tidak berwarna. Jadi semakin banyak aktivitas, semakin tinggi aktivitas si AST, maka akan cepat reaksi perubahan antara NADH menjadi NAD+. Makanya NAD+ di dalam sampel itu semakin berkurang karena dia sudah diubah menjadi NAD, menjadi zat yang tidak berwarna. Gitu. Nah, ini juga nilai normalnya, teman-teman silakan ingat. Kalau perempuan apa, kalau laki-laki apa. Jadi kalau di soal, ternyata soalnya adalah laki-laki, berarti ini. Jangan dijawab dua-duanya. Nah, ini juga ALT sama. Dia menandakan penurunan NADH, karena reaksi awal yang terjadi adalah pirufat. Toh, kemudian pirufat ini akan bereaksi sama NADH. Kemudian NADH-nya menjadi NAD, menjadi bentuk yang tidak berwarna. Berarti peningkatan aktivitas ALT itu berbanding lurus atau sebanding sama penurunan NADH. Semakin banyak NADH diubah menjadi NAD+. Jadi yang sampelnya awalnya adalah warna kuning, atau dia adalah sampel yang berwarna, karena semakin banyak NADH-nya diubah menjadi NAD, semakin warnanya, semakin cepat hilang warnanya. Ini intinya. Silakan dibuka penuntunnya kembali, karena ini slide amat-amat penting. Itu pun nilai normalnya. Terus dia agak beda, dia akan ubah senyawa yang tidak berwarna menjadi senyawa berwarna, yaitu tapi reaksi itu perlu terjadi di lingkungan yang basah. Dalam bentuk nitrat ini absorpsi di sektor lihat kadarnya. Terus selanjutnya ini adalah kilomikron. Kolesterol, sorry. Kolesterol itu dia kan bukannya tidak larut dan dia butuh protein. Simpelnya dia butuh protein ini banyak.
bisa mikro, bisa FLDL, IDL, LDL, dan seterusnya. Jadi, misal kita makan makanan berlemak. Nah, lemak utama yang ada dalam makanan itu adalah trigliserida. Nah, kilomikron, lipoprotein kilomikron dia akan angkut trigliserida sampai dari usus ke jaringan. Sementara FLDL dia akan angkut trigliserida dari hati ke jaringan. Nah, terus kapan si FLDL ini sudah melepas trigliserida, dia akan menjadi IDL. IDL itu bentuk transisinya kalau si FLDL sudah lepas trigliserida. Terus ada namanya LDL. LDL ini kolesterol jahat. Simpelnya ada kolesterol jahat. Kenapa? Kan kolesterol akan angkut ke jaringan. Terlalu banyak terlalu banyak LDL, terlalu banyak kolesterol yang diangkut ke jaringan, bisa jadi terjadi obstruksi. Kalau LDL itu hasilnya sih aterosklerosis. Akan tersumbat pembuluh darahnya. Kalau pembuluh darah tersumbat, aliran darah juga akan terganggu. Terus kalau HDL kebalikannya dia adalah kolesterol baik, karena dia bisa cegah terjadi penumpukan kolesterol di jaringan. Dia kembali kolesterol ke hati gitu. Terus kolesterol total adalah ini kurang dari 200. Baik laki-laki atau perempuan itu sama aja. Tak masuk ke dok, itu saja. Oke, kita lanjut ke glukosa. Glukosa itu beda-beda proses apa ya, mekanismenya di dalam tubuh kita. Kalau misalnya kita habis makan, itu kan banyak tinggi glukosa dalam darah. Nah, glukosa ini dia akan merangsang pankreas untuk sekresikan insulin. Insulin ini sebagai kunci supaya glukosa bisa masuk ke dalam sel. Nah, yang terjadi kalau pankreas mensekresi insulin bisa dua, terjadi peningkatan glukosa di dalam sel karena kuncinya sudah ada, insulinnya sudah ada, sama yang kedua kalau misal sel itu sudah terpenuhi kebutuhan energinya dari glukosa tersebut, maka sisa glukosa ini akan menjadi glikogen melalui proses glikogenesis di hati. Kalau sudah terjadi ini dua proses, berarti kadar glukosa darah sudah menurun. Tapi kalau kita puasa, kita butuh energi atau dalam keadaan olahraga berat, maka glukosa dalam darah menurun dong. Nah, hasil si pankreas dia akan mensekresikan glukagon. Nah, glukagon ini dia akan stimulasi pemisahan glikogen atau jaringan energi tersebut melalui proses glikogenolisis. Terus proses kedua, kalau misalnya si glukosa ini belum terpenuhi, dia akan produksi glukosa baru, tapi dari bahan-bahan selain karbohidrat dan karbo, bisa dari asam lemak dan sebagainya. Pokoknya dari bahan-bahan selain karbohidrat melalui proses gluconeogenesis. Ini teman-teman bisa pelajari sendiri. Terus pemeriksaan glukosa ini ada beberapa macam. Kalau glukosa darah sewaktu, artinya dia kita tidak pertimbangkan di kapan terakhir kali pasien makan apa dan sebagainya, karena langsung bisa kita ambil darahnya, terus kita lakukan pemeriksaan. Sementara GDP, oh iya GDP, glukosa darah puasa, pada umumnya kita pasien puasa kurang lebih 10 jam. Kayak beda-beda sih ini jam puasanya, tapi pada umumnya ada 8 sampai 12 jam, bisa 10 sampai 6 jam tergantung referensi. Terus setelah pasien puasa, selama puasa tersebut itu tidak boleh sama sekali makan, tapi minum boleh, minum air mineral boleh. Terus ada namanya TTGO. Jadi setelah pasien diminta puasa itu 8 sampai 12 jam, itu akan diberikan glukosa sekitar 75 gram. Nah, setelah itu jadi kan diambil gula, lakukan tes dulu toh setelah dia puasa, diambil darahnya untuk cek glukosa darah puasanya. Terus kita kasih ini 75 gram glukosa. Setelah itu, setelah 2 jam kemudian kita tes kembali pasien. Berarti itu adalah tes toleransi glukosa oral. Kalau postprandial
itu sama juga 2 jam setelah makan. Bedanya apa? Tolong dibedakan sama TTGO nah. Kalau TTGO itu sudah terstandarisasi Mila, glukosa yang diberikan yaitu 75 gram glukosa. Ada juga referensi dengan 50 gram. Tapi kalau dia itu makanan sehari-hari saja, berarti tidak terstandarisasi di makanan sehari-hari. Bagian makan bekalnya kah, makan bakso apa segala macam. Pokoknya 2 jam setelah itu kita adanya adalah GD2PP itu postprandial. Terus di pengumpulan dari namanya toh metode enzimatik GOD PAP. GOD artinya kita butuh enzim GOD yaitu glukosa oksidase. Nah, pada intinya glukosa dengan bantuan enzim glukosa oksidase dia akan menghasilkan suatu produk. Produknya ini adalah H2O2. Nah, H2O2 kemudian akan direaksikan sama 4 amino antipirin sama 2,4 diklorofenol. Karena dari nama tesnya saja GDPAP. P-nya itu adalah fenol, AP-nya itu adalah amino antipirin. Itu caranya. Berarti setelah dia terbentuk H2O2, dia akan direaksikan sama ini, dan ini untuk kemudian menjadi antipiril quinonimin. Quinonimin ini turunan dari quinonidin. Turunannya quinonimin. Yang dia warnanya warna merah. Kita lanjut saja. Apa yang di sini? Nah, ini dua slide. Nilai normalnya. Kalau hipoglikemia, entah itu kita lakukan pemeriksaan gula darah sewaktu, gula darah puasa, dan lain-lain. Kalau dia kadarnya pokoknya kurang dari 60, berarti kita interpretasikan, oh, ini tuh hipoglikemia. Kalau dia GDP, GDS, dan lain sebagainya, normal glikemia, itu beda ki interpretasinya sama ini. Nah, kalau kita lakukan pemeriksaan GDP, pasien kita minta selama 8 sampai 12 jam, kita lakukan pengambilan darah, ternyata didapati GDP-nya itu misal 110. Nah, berarti kita katakan pasiennya itu prediabetes atau glukosa darah puasa terganggu. Ada istilah khususnya dia, glukosa darah puasa terganggu. Itu kalau rentangnya 100 sampai 125. Begitu juga dengan toleransi glukosa oral. Kita kembali ke slide ini. Tadi tes toleransi glukosa oral toh pasien kita puasakan. Sudah pasien ini puasa 10 jam. Terus kita kasih glukosa 75%. Kita ukur 2 jam kemudian darahnya. Ternyata didapati semisal 150. Oh, berarti dia masuk ke kategori prediabetes. Terus ada istilah lainnya juga yaitu toleransi glukosa terganggu. Nah, ingat Kena, begitu juga dengan diabetes. Tapi diabetes tidak ada di khususnya begitu. Ini di prediabetes. Ingat baik-baik nah nilai normalnya. Terus kita masuk lipid. Lipid itu trigliserida, intinya dia adalah lemak utama yang ada dalam makanan. Kita makan gorengan, lemak utama yang ada dalam gorengan tersebut itu adalah si trigliserida. Ini teman-teman silakan pelajari bahwa si lemak ini dia tidak bisa langsung diabsorpsi dalam tubuh kita. Dia akan dipecah dulu. Dia akan dipecah menjadi monogliserida sama asam lemak bebas. Baru kemudian dalam bentuknya kecil dia bisa oleh epitel khusus. Dia untuk kembali menjadi trigliserida. Terus si kolesterol tadi itu bukan suatu struktur tunggal yang ada dalam darah kita. Dia angkotnya kalau ada LDL sama HDL. LDL itu adalah kolesterol jahat karena dia akan kolesterol jaringan, makanya sifatnya adalah aterogenik. Sementara HDL si kolesterol baik, dia akan mencegah penumpukan kolesterol. Dia akan kembalikan ke hati supaya kolesterol bisa diproses, makanya sifatnya protektif. Terus apalagi ini. Terus ini normalnya. Nah,
Ini juga metode enzimatik GPO-PAP. Sama sih prinsipnya tadi sama yang glukosa. Berarti kita gunakan enzim GPO. Nah, terus melalui reaksi tersebut akan dihasilkanlah H2O, H2O2 atau yang sudah. Lalu si PAP-nya ini, si P seperti fenol sama AP adalah amino antipirin akan bereaksi sama H2O2. Baru kemudian dia menjadi quinone. Quinone ini dia yang warnanya yang berwarna yang kita akan apa lihatnya di spektrum. Kalau misalnya di soal ditanyakan, seorang laki-laki datang dengan nilai trigliserida misalnya 50, normalkah tidak? Terus ditanya berapa nilai normalnya? Berarti sedang. Lihat baik-baik jenis kelaminnya. Dia laki-laki kah? Perempuan? Kan beda. Itu dengan HDL. Tadi role itu bisa ke LDL, bisa juga HDL. Bisa juga oleh koleomikron, LDL. Nah, di tes metode fosfotungstat ini secara spesifik kita mau tahu kadar HDL-nya, kadar kolesterol baiknya. Sehingga lipoprotein lain itu kita mau eksklusi. Bagaimana caranya? Kita endapkan. Jadi kita butuh asam fosfotungstat sama magnesium klorid. Kemudian setelah terendapkan kini lipoprotein pun kolesterolnya sama metode CHOD PAP sama di prinsipnya, tapi enzim yang digunakan beda. Ini nilai normalnya. Terus apa lagi sini? Oh ya, berarti kita enzim CHOD terlebih dahulu, yaitu ini itu enzimnya kolesterol oksidase yang menghasilkan hidrogen perokan direct PAP yaitu fenol kemudian menjadi suatu senyawa turunan feminin. Ini nilai normalnya terus kalau protein. Nah, protein itu dia kan asalnya dari asam amino. Asam amino itu dari hasil pencernaan, ya hasil pencernaan makanan. Jangan saya. Nah, di dalam darah itu ada protein plasma. Protein plasma ada banyak, ada albumin, ada globulin, sama fibrinogen. Ini sudah pernah kita pelajari di hematologi biomedik 1. Tapi yang paling banyak komposisinya adalah albumin. Nah, albumin fungsinya apa? Ini dia akan menjaga tekanan onkotik plasma. Maksudnya apa? Dia akan jaga suatu cairan ini dia tetap berada dalam darah. Dia akan tarik cairan tersebut tetap ada di dalam pembuluh darah. Jadi kalau misal terjadi penurunan albumin, yang terjadi adalah cairannya ini akan keluar dari vaskula dari pembuluh darah, dia keluar ke jaringan. Kalau hal itu terjadi terus-menerus, maka semakin banyak cairan keluar ke jaringan, akan terjadi yang namanya edema. Jadi kesimpulannya adalah penurunan albumin ini akan sebabkan penurunan tekanan osmotik dalam pembuluh darah. Kemudian saya cek. Ya sama aja sih harusnya. Terus tadi teman-teman baik albumin apa dia akan turunkan di plasma. Nah ini juga sama aja tahu albumin. Fungsinya dia menjaga tekanan osmotik koloid atau onkotik. Jadi kalau dia turun, berarti tekanan osmotik dalam pembuluh darah juga akan berkurang. Cairan akan terus keluar dari pembuluh darah, keluar ke jaringan, makanya bisa terjadi edema. Oh ini ya, cari bisa terjadi edema.
Terus apa lagi deh kalau di sini? Oh ya, selanjutnya ada 2 percobaan kalau di protein. Ingat baik-baik kalau misal ditanyakan adalah apa nama pemeriksaan untuk deteksi protein total, berarti metodenya adalah metode Biuret. Ini silahkan teman-teman pelajari baik-baik. Kalau protein di metode Biuret, proteinnya akan direaksikan sama ion tembaga di dalam larutan alkalis untuk kemudian menghasilkan suatu senyawa yang warnanya adalah warna ungu. Semakin banyak zat terlarut atau semakin banyak protein yang ada dalam sampel tersebut, berarti semakin tinggi nilai absorbansinya. Ini adalah nilai normalnya. Begitupun kalau ditanyakan adalah albumin. Bedakan apa nama metodenya kalau dia adalah protein total. Berarti kalau albumin ada Bromkresol. Bromkresol sama G. Albumin akan direaksikan sama reagennya juga namanya sama G, sama nama tesnya Bromkresol untuk menghasilkan suatu kompleks berwarna. Senyawa berwarna ini yang akan diabsorbansi. Ini nilai normalnya, ingat baik-baik. Nah, itu saja. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Biar teman-teman ada waktunya juga untuk pelajari, karena ada 3 departemen kok. Saya kembalikan ke moderator. Ada Keiza.